Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa syara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzili, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah rahmatullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya yang telah kita nikmati bersama, termasuk yang sedang kita rasakan hari ini berupa kemudahan dan taufiknya, yang dengan taufik Allah sajalah kembali kita bisa Allah pertemukan di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk meridhoi dan mudah-mudahan berkenan untuk mencatat aktivitas kita di pagi hari ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah berkatnya, tinggalnya kebaikan kita insyaallah. Allahumma amin. Para jamaah sekalian, kita akan lanjutkan materi yang telah kita bahas pada bulan yang lalu tentang berkeluarga. Kenapa berkeluarga yang prosesnya melalui pernikahan ini menjadi ibadah yang sangat mulia sekali, sampai Nabi mengatakan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu bagian dari ajaranku, maka yang tidak suka ajaran maka dia bukan dari golonganku. Manfaatnya nikah itu banyak. Artinya nikah dia ibadah yang sangat mulia sekali karena banyak kemaslahatan yang berpotensi untuk diraih dengan pernikahan itu. Bukan saja akan termudahkannya, tergandakan pahala suami istri itu dan anak-anak, juga mudahnya masuk surga lewat jalan pernikahan. Bahkan ada manfaat yang sosial, yaitu berprosesnya lahirnya generasi-generasi yang dibutuhkan masyarakat untuk menciptakan masyarakat mulia dengan pernikahan itu. Nah, sebagai ibadah yang mulia sekali, maka sama dengan ibadah yang lain, maka dia akan benar dan akan menjadi ibadah kalau berdasarkan ilmu. Karena ibadah tanpa ilmu bisa salah semuanya. Dan dalam kaidah Islam, berilmu harus mendahului amal. Nah, pada bulan lalu kita akan sampaikan nikah itu ada 3 tahap, yang semua adalah tahap pranikah yang sudah kita bahas, tahap nikah dan tahap pasca nikah. Pranikah adalah segala persiapan yang harus dilakukan oleh kedua calon yang akan nikah, baik persiapan fisik dan materi khususnya dalam ilmu, dan persiapan ilmu diantaranya kedua calon harus tahu benar bahwa calon yang akan dinikahi itu adalah calon yang memang sah dan sah. Karena kita jelaskan dulu, ada wanita-wanita yang haram tinggal dengan laki untuk selamanya karena 3 sebab nasab, sebab bisanan pernikahan, dan sebab persusuan. Dan ada sebab yang sebenarnya sementara, yang apabila sebab itu karena kondisi hilang maka boleh. Sebab yang sementara ini diantaranya orang yang masa iddah, seorang harus diceraikan oleh suaminya. Cara pertama, kedua itu saat cerai telah terjadi, istri itu belum terputus hubungan pernikahannya dengan suaminya sampai masa iddah habis 3 kali haid. Sehingga seorang suami kalau mencari istrinya, istri yang ceraikan itu sampai kemudian 3 haid berikutnya tidak boleh menikah lagi, kan masih suami
masa iddah kena tinggal wafat lamanya 14 hari. Jika seorang wanita tinggal wafat suaminya selama 14 hari, maka dia nggak boleh untuk menikah karena masih dalam masa iddah. Ketika berlalu iddahnya baru boleh. Nah, kemudian sampai tahap persiapan yaitu memilih calon, harus dipastikan kualifikasi yang ditentukan Nabi dan Quran yang baik, agama, akhlaknya. Kemudian tahap berikutnya akhibah, dan tahap yang berikutnya adalah menjadi tahap yaitu akad nikah. Akad nikah kedua dari proses pernikahan yang dia menjadi proses yang menentukan absen nikah. Cuman akad nikah ada aturannya, rukun namanya. Nah, rukun pada tidak memakan sah. Rukunnya apa? Yaitu ada kedua calon tadi yang tentunya sah memang secara syar'i untuk nikah. Dan kedua rukun yaitu wali. Nah, wali itu yang memerlukan oleh anak wanita, dan wali itu ayah kandungnya. Kalau tidak ada, baru kerabat laki dari ayahnya. Kerabat laki ibunya nggak boleh, ya secara urutan ya ayah, kakek, kemudian setelah itu baru saudara kandung, saudara sebapak, dan anak mereka. Kalau setelah itu baru kemudian paman dari saudara ayah dan anak mereka. Ketika wanita tidak punya wali nasab namanya, misalnya pandang yang mungkin mu'alaf pada masa Islam, atau wanita yang memang sudah wafat semua keluarganya, atau wanita yang lahir di luar pernikahan nggak punya wali. Walinya adalah wali hakim, dan wali hakim adalah pemerintah. Dan ini kalau kita tahu mengatakan sultan waliyu man namanya, pemimpin itu wali bagi wanita yang punya wali. Ini kalau nggak ada wali nggak sah. Seperti wanita yang lahir di luar pernikahan, maka bapak biologisnya nggak punya wali. Karena wanita di luar nikah itu adalah anak ibunya, bukan anak bapaknya, sehingga walinya wali hakim. Nah, syarat rukun yang ketiga yaitu adanya dua saksi. Yang saksi dalam nikah harus laki-laki muslim saja, beda dengan saksi dalam sebuah transaksi keuangan. Karena segala macam itu artinya laki-laki Quran boleh, tapi harus laki-laki saja. Dan rukun pernikahan adalah ijab kabul. Nah, ketika akad ini sudah sah dengan rukun tadi, maka otomatis muncul hukum. Hukum yang secara muncul dengan adanya akad nikah. Apa itu? Pertama tentunya halnya hubungan suami istri. Yang kedua adalah munculnya kemahroman antara mempelai dengan mertuanya. Jadi seorang wanita nikah dengan laki-laki, maka wanita itu mertua laki-laki menjadi mahram, dan kemahroman dengan mertua ini sifatnya abadi. Beda dengan suami. Dengan suami dia terputus dengan cerai, tapi dengan mertua abadi, sehingga kewajiban seorang menantu untuk menghormati mertua itu sama kewajiban untuk menghormati orang tuanya, karena mahramnya abadi. Meskipun sudah cerai itu nanti jadi mahramnya, maka nggak boleh nikah dengan mantu mertua, itu mahram. Nah, hukum yang ketiga yang muncul adalah waris. Jadi sekarang nikah sah, maka langsung mengasah suami istri, meskipun belum berhubungan. Ketika nikah sah, kemudian salah satu meninggal, maka pasangan menjadi ahli warisnya otomatis. Dan waris ini hukum yang sangat amat rinci dalam Quran. Sampai rincinya lebih rinci dari semua hukum yang ada. Lebih rinci dari sholat, dengan puasa, dengan zakat, dengan semua haji. Sehingga orang itu benar bisa membaca waris Al-Quran, tapi nggak bisa sholat dengan Al-Quran karena sangat rincinya. Nah, karena rinci kemudian dijelaskan bahwa yang melanggar hukum ini ancaman neraka. Dan waris itu rinci, detail sekali, sehingga orang itu ketika meninggal misalnya otomatis kepemilikannya adalah terlepas, langsung menjadi hak waris. Sehingga kalau menunda berarti menunda hak orang lain. Jadi kalau seorang itu meninggal otomatis terputus kepemilikannya, sehingga hak miliknya otomatis menjadi hak warisnya, maka harus segera dibagi, nggak boleh ditunda. Karena menunda berarti menunda
Kemudian hukum yang lain yang muncul, nah ini berkaitan dengan yaitu hukum namanya hak dan kewajiban. Jadi dengan adanya akad nikah langsung muncullah kewajiban hak suami menjadi kewajiban istri, hak istri menjadi suami, dan ada hak timbal balik ketika ada dakwah. Nah kita akan mencoba membahas tentang hukum ini, hak kewajiban ini. Kalau warisan nanti setelah kita lihat. Karena ini adalah menyangkut kehidupan suami istri itu sampai nanti. Ya hak kewajiban yang pertama ada kewajiban suami otomatis muncul. Pertama adalah kewajiban material. Karena itu yaitu untuk materinya adalah dua, yaitu mas kawin atau mahar. Yang kedua nafkah. Nah, untuk mas kawin ini ditetapkan oleh Allah dalam Quran Al-Karim surat An-Nisa ayat 4. Allah katakan wa atun nisa sadaqatihinna. Berikanlah kepada wanita-wanita yaitu sadaqahnya mahar. Nah, ini dia mahar itu adalah hak istri. Dan mahar karena hak istri dan mahar bukan rukun nikah ya. Bukan rukun nikah. Dia kewajiban yang muncul dengan menikah. Sehingga karena bukan rukun nikah enggak harus diserahkan saat nikah. Kalau nikah kan harus terlaksana, karena bukan hak maka akan berhubungan dia boleh nggak terlaksana saat akan nikah, boleh sebelumnya berikan atau setelahnya, bahkan berhutang. Karena kewajiban saja berhutang, teman harus jelas sampai batas mana jatuh tempo hutang. Nah, karena mahar ini hak wanita dari suaminya, maka mestinya seorang itu ketika mau menikah dengan wanita menawarkan dulu kepada calon istrinya, Anda nanti minta mahar karena hak. Dan seorang calon istri boleh minta mahar, boleh nggak? Allah katakan boleh kan? Nggak boleh melarang. Bahkan Umar pernah ditantang oleh wanita nggak boleh membatasi mahar. Nah, kata seorang calon istri minta mahar, suami mengaku boleh menawar. Atau kalau siap kan nggak punya berhutang. Dan ketika ini sudah serahkan, maka ini suami nggak boleh ngotak-ngatik lagi. Kan udah istri nggak boleh jangan dijual mahar, nggak boleh. Itu udah istri biar dijual, dia kasihkan kan udah istri. Dan mahar itu dalam Islam sebenarnya sunnahnya dengan bentuk materi yang bisa diukur dengan material. Meskipun kata Nabi cincin besi kalau nggak punya. Tapi kalau nggak punya juga boleh bentuk nilai. Nilai artinya kalau Nabi pernah mengizinkan seorang wanita yang ingin dengan laki-laki, padahal wanita ini laki-laki yang mengenai itu kaya-kaya. Tapi wanita itu nggak suka materi. Minta maharnya masuk Islam, bernilai. Sehingga nilai itu boleh jadi hafal Quran misalnya boleh. Cuman sekali lagi itu alternatif kedua setelah materinya. Kenapa? Kalau mahar berbentuk nilai rawan terjadi masalah kemudian. Kenapa? Suami istri itu bisa jadi suatu saat nanti cerai. Cerai itu hak suami. Istri nggak punya hak menceraikan, tapi istri punya hak untuk minta cerai. Karena perceraian atas nama istri itu istri wajib menggunakan mahar. Jadi kalau wanita itu punya hak untuk minta cerai, keputusan di suami atau pengadilan. Kalau istri tidak cerai, maka hukumnya namanya cerai dengan hulu. Wanita itu harus bukan mahar. Nah, kalau maharnya itu nilai, hafal Quran nggak hafal nanti membuat baru. Maka hendaknya memang materi mahar. Itu mahar. Nah, ketika seorang itu misalnya maharnya diutang, belum dibayarkan, kok kemudian suaminya meninggal, maka harta suami itu nggak boleh dibagi waris dulu, harus dipakai dibayar hutang mahar dulu, baru bagi waris. Dan istrinya, jika istri yang dinikahi dengan suami itu, ketika suami meninggal dapat dua hak materi, yaitu mahar dan juga waris. Nah, bagaimana menikah dengan tidak menyebutkan mahar? Kalau menjadi syarat nggak sah. Saya mau menikah Anda, tapi syaratnya pakai mahar nggak sah. Tapi kalau saat akan nikah Anda dengan wanita ini, maka terima tanpa ajudan itu boleh sah.
cuman maharnya tetap wajib. Nah, seorang yang dalam akad nahar nggak nyuruh nahar itu rawannya apa? Karena maharnya ditetapkan sesuai mahar yang diterima oleh saudara seperti nikah. Jadi kalau yang lebih dulu mahar, maka maharnya mahal. Maka ini disebut sunnahnya disebutkan dalam akad nikah. Itu mahar misil namanya. Nah, berikutnya adalah kewajiban kedua materi pertama mahar, kedua adalah nafkah. Untuk nafkah ini yang Allah sebutkan Al-Quran Karim, nafkah suami yang otomatis muncul kewajibannya dengan akad nikah itu disebut Quran 3 minimal, yaitu pertama Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang 233, yaitu apa? Rizquhunna wa kiswatuhunna, yaitu makan, minum dan pakaian, wa kiswatuhunna. Yang ketiga disebutkan dalam surat Al-Talaq ayat yang ke-5, yang ke-6, yaitu apa? Askinuhunna, tempat tinggal. Dan menurut mayoritas ulama kita Imam Syafi'i, Imam Ahmad, nafkah dalam bentuk materi ini, makan, minum, pakaian, tempat tinggal ini ada yang siap untuk dimanfaatkan oleh istri karena kewajiban otomatis. Dalam arti dalam madhab mayoritas ulama atau Syafi'i, kewajiban untuk memberikan nafkah dalam bentuk yang siap pakai itu adalah kewajiban suami. Maka dalam bentuk siap saji, pakaian siap dipakai. Maka dalam ini kewajiban masak itu sebenarnya kewajiban suami. Kewajiban mencuci kewajiban suami. Kewajiban mendidik kewajiban suami. Itu kan bisa begitu. Kalau suami nggak siap untuk kewajiban, suami misalnya harus menyiapkan pembantu. Maka pembantu dalam Islam menjadi kebutuhan pokok ketika suami nggak bisa melaksanakan kewajiban utamanya, memberikan masak, mencuci dan memberikan rumah. Cuman memang dalam nanti hak kewajiban istri itu, suami istri itu kewajibannya mentaati suami. Ketika istri minta suami, maka jaminan surga. Maka ketika punya suami kok kemudian nggak punya dana menyuruh istri untuk mencuci, maka kewajiban istri mencuci karena mentaati suami. Itu asal dasar hukum dasarnya suami itu yang punya kewajiban untuk masak dan masuk mendidik. Anak itu kewajiban suami. Maka ngomong itu sudah kewajiban suami saja. Maka Allah katakan dalam Al-Quran surat yang ke-66 ayat 6 kan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, laki-laki jagalah istrimu dan keluargamu dari api neraka. Oleh kewajiban itu. Tapi sekali lagi suami istri harus tahu cara kronologi. Kita nangkap itu nafkah. Berikutnya kewajiban imaterial. Satu material, jadi dua mahar dan nafkah. Kewajiban imaterialnya suaminya pertama memberikan pelayanan yang baik kepada istrinya. Allah katakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah istri dengan cara yang baik. Dan disinilah yang Nabi tetapkan sebagai parameter kebaikan suami. Jadi seorang yang baik itu ukurannya ketika dia bisa membuat istrinya damai. Dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluqan wa khiyarun. Orang mukmin yang paling sempurna iman, yang paling berakhlaknya, yang paling baik kalian, yang paling baik kepada istri kalian. Maka Nabi mengatakan, khairukum khairul ahli wa ana khairul ahli. Sebab kalian itu para bapak-bapak yang baik kepada istri kalian dan aku contoh kalian. Dan kalian, maka seorang suami itu tugasnya bagaimana berupaya untuk membuat suasana damai bagi istrinya dan lain sebaliknya. Berikutnya adalah menjaga kemuliaan dan kehormatan istri. Dalam Islam dengan cara melarangnya untuk berhias bila keluar rumah dan melarangnya untuk keluar rumah kecuali ada
keputusan. Jadi kalau istri itu berhias itu harus berhiasnya untuk suaminya. Nggak boleh untuk suaminya di rumah justru nggak berhias, tapi ketika rumah untuk berhias. Itu kebalik-balik. Berikutnya adalah menggauli istri dalam keadaan dia suci. Nah, yang keempat ini baru kemudian menjaganya dari siksa neraka. Jadi ketika suami itu menikah seorang wanita, sebenarnya dia telah mengambil amanah dari orang tua wanita. Dan nikah itu adalah bagian amanah. Wanita yang dalam ini dalam amanah orang tuanya, ketika diperistri oleh suami, maka berarti suami mengambil amanah. Maka kewajiban mutlak menjadi nanti suami tanggung jawab kepada istri, baik buruknya ada di tangan suaminya. Maka ada ayat yang 66 ayat 6 katakan ku angkusakum wa ahlikum, jaga diri kalian dan istri kalian dari neraka. Kewajiban itu. Karena itu kalau suami misalnya nggak punya ilmu cukup untuk mengajarkan agama, maka tidak boleh melarang istrinya untuk belajar agama dengan cara yang baik dan aman tentunya. Karena kewajiban utama suami adalah menjaga istrinya dari neraka dengan mengajarkan kewajiban-kewajiban agama kepada. Kemudian berikutnya adalah kewajiban untuk mengizinkan istrinya keluar rumah untuk kebutuhan syar'i. Yang berikutnya, kalau seorang suami mempunyai istri lebih satu, wajib untuk berbuat adil. Bahkan Allah katakan, Pak Inhum alatin kan kalau engkau takut nggak adil satu saja. Karena keadilan menjadi satu hal yang menentukan bagian dari iman. Maka Nabi itu istrinya banyak. Maka Nabi kadang-kadang lupa menginap di rumah mana. Nabi tanya, kira saya kemana? Dan Nabi itu kalau tidak bisa memberikan hak menginap kepada istri karena sesuatu izin, maka Nabi kalau sakit keras, beliau minta izin istrinya untuk berdiam menginap di rumah Aisyah. Kenapa? Rumah Aisyah yang paling mepet dengan masjid agar Nabi bisa menjadi imam masjid, salat di masjid. Kemudian kewajiban suami tidak membuka aib keluarga. Jadi aib keluarga itu merupakan aib yang harus ditutup oleh kedua suami istri. Membuka aib luar itu sangat-sangat tercela, bahkan itu perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Ta'ala. Maka ketika suami istri kamu terjadi masalah keluarga itu biasa ya. Nabi juga bermasalah dengan istri kadang-kadang, cuma harus diselesaikan berdua dulu. Jangan sampai curhat keluar hingga selesai gitu. Curhat keluar itu kalau sudah komunikasi berdua dan tidak lagi memberikan solusi, dan itu pun harus kepada orang-orang yang dijamin bisa memberikan solusi, bukan kepada seorang orang. Maka curhat suami istri di luar keluarga itu dosa besar. Maka dan prakteknya banyak ya, ada korban reuni itu kadang-kadang terjadi karena sering curhat. Kemudian itu kewajiban suami, kan kewajiban istri. Kewajiban istri pertama adalah mentaati suaminya dalam ketaatan benar. Jadi sekali lagi ketika suami itu mempunyai istri, istri itu langsung ditanggung jawab suaminya, nggak orang tuanya lagi. Amannya diambil suami, maka ketaatan kepada suami itu lebih besar ketaatan kepada bapak ibunya. Hampir mutlak, tapi tidak dalam ketaatan. Sampai Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiron ahadan ayyasjuda li ghairillah la amartu mar'ata an tasjuda." Seandainya aku boleh untuk menyuruh seorang sujud kepada orang lain atau kepada wanita sujud dari suaminya, karena besarnya kewajiban taatan pada suami. Tapi sekali dalam ketaatan, bukan dalam kemaksiatan. Maka seorang suami nggak boleh kemudian melarang istrinya untuk ibadah wajib, tapi ibadah sunnah boleh. Bahkan seorang istri itu wajib taat kepada suaminya ketika istri itu melakukan puasa sunnah, suami nggak mengendaki, wajib batal. Kedua, yaitu merespon suami ketika ingin mengajak berhubungan suami, ketika tidak ada alasan syar'i. Kalau haid nanti nggak boleh. Nah,
penolakan seorang istri ajakan suami itu menjadi kemaksiatan besar, bahkan dikatakan dilaknat malaikat. Nabi mengatakan idza da'a ar-rajulu mar'atahu ila farashi fa'abat an taji'a fa bata ghadbana 'alaiha malaikati hatta. Kalau seorang suami mengajak istri berhubungan dan menolak istrinya itu tanpa alasannya, maka suami kalau marah maka malaikat semalaman untuk melaknat wanita itu. Tapi sekali lagi ini adalah ketika tidak ada alasan. Kemudian berikutnya tidak mengizinkan seorang pun tinggal di rumah suaminya kecuali atas izinnya. Yang berikutnya tidak berpuasa sunnah dari budaya sunnah. Jadi sampai tidak berduaan dengan orang lain lagi yang non mahram kecuali dengan suaminya. Tidak boleh. Sampai Nabi mengatakan iyyakum wat-tuhur an-nisa. Takutlah kalian untuk berdua dengan lawan jenis.